Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Pisces, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a pile dulu. Kita cari tahu apa gambaran hidupnya kamu ya secara singkat di 2025 ini ya. Nah, di sini kita akan lihat jangan-jangan di sana ada hal-hal yang butuh untuk kamu perhatikan dengan seksama agar menghindarkan kamu dari hal-hal yang tidak kamu inginkan, atau jangan-jangan ada hal-hal yang patut untuk disyukuri, diaminkan segera gitu ya biar terwujud nyata karena ini pembacaan yang indah untuk bisa kamu nikmati di 2025 ya. Oke, baik. Jadi di sini Mari akan pilihkan 3 kartu tarotnya untuk di setiap file ya, sebanyak 3 file. Oke, silahkan kamu pilih salah satunya, atau kamu mau pilih 2, mau pilih 3 juga sebenarnya enggak masalah gitu ya, monggo terserah, silahkan ya. Nah, ada baiknya juga Mari rasa kalau kamu sedikit menseriusin pembacaan ini gitu ya, karena ya ini warning atau ini bisa jadi hal-hal yang memang patut untuk disyukuri gitu ya. Jadi nggak ada salahnya sesekali kita bukan fun reading tetapi agak-agak serius dulu ya. Ini soalnya masalah hidup kan. Oke, baik. Di sini udah ada file 1 warna pink, file 2 warna hijau, file 3 di sini tuh ada warna kuning. Monggo dipilih. Kalau mau di pause aja dulu videonya, monggo silahkan ya, biar kamu bisa menentukan dengan baik, dengan benar ke arah mana intuisinya kamu mengarahkan kamu gitu ya. Oke, 1, 2, 3, pink, hijau, kuning. Mari langsung mulai aja untuk menghemat durasi. Ya, mari mulai dari file yang pertama yang warna pink. Oke, baik. Oke, gambaran hidupnya kamu sekilas untuk di 2025. Oke, baik di sana ya. Nah, jadi kalau mari lihat seperti ini. Ini nampaknya kamu kok kayak tidak memulai sesuatu hal yang baru dalam hidupnya kamu ya Pisces ya. Tetapi sepertinya kamu seperti mengalami retrograde gitu ya. Kamu kayaknya balik ke belakang ya. Ada beberapa hal yang sempat kamu tinggalkan, ada hal-hal yang kamu sempat abaikan, dan di 2025 tarikannya kamu untuk kembali kepada hal-hal itu tuh sangat-sangat kuat, sangat-sangat kenceng gitu ya. Karena di situ tuh ada yang tidak sempat kamu nikmati dengan baik ya di sana. Jadi walaupun gambarannya kok kayak seolah-olah kamu tidak memulai hal-hal baru, gimana gitu ya. Kenapa sih nggak ada hal-hal baru tapi tahunnya udah tahun baru gitu ya. Ini 2024, besok tahun 2025, kok malah mundur. Nah, mundurnya di sini bukan mundur karena kamu bodoh gitu ya, karena kamu sedang konyol gitu ya, balik ke belakang, toh di belakang apa sih yang bisa didapat? Ternyata tidak gitu loh. Ya, justru kalau kamu balik ke belakang di hidupnya kamu akan kembali memasuki kehidupan yang kalau Mari lihat sih lebih baik ya daripada kehidupan yang kamu jalani di 2024 ini gitu ya. Jadi kayaknya sempat ada yang luput dalam pikirannya kamu gitu ya. Sempat ada yang belum kamu benar-benar petik satu hal yang baik, satu hal yang indah dalam kehidupannya kamu yang dulu. Kamu udah lompat aja nih masuk ke kehidupan baru gitu ya. Sementara ada hal-hal yang sebenarnya ini tuh cocok banget untuk kamu gitu ya. Cocok banget untuk kamu fokuskan gitu ya sebenarnya gitu loh. Tetapi kok kayaknya kamu nggak paham di sana karena Mari lihat energinya kamu energi semangat muda gitu ya. Apakah memang usianya kamu masih muda gitu ya. Jadi kalau orang muda itu tuh kan kayak maunya itu tuh satu hal yang fresh, satu hal yang seger, satu hal yang baru gitu ya, satu sensasi yang berbeda gitu ya. Tapi ternyata walaupun kamu mendapatkan sensasi-sensasi yang berbeda itu,
Tapi sebenarnya yang baik untuk kamu telah kamu tinggalkan, gitu ya. Kamu sudah mengorbankan sesuatu yang baik, kamu sudah mengabaikan sesuatu yang baik untuk kamu, gitu ya. Demi kamu mendapatkan sesuatu yang kalau Mari bilang sih biasa-biasa aja ya. Di situ ya, bukan juga lebih bagus sesuatu yang baru yang kamu kejar belakangan hari ini daripada sesuatu yang sudah kamu tinggalkan. Contoh aja begini. Contoh aja begini. Kamu lebih memilih merantau gitu ya. Kamu lebih memilih merantau keluar daerah, keluar tanah kelahirannya kamu gitu ya. Dengan harapan ketika kamu di kota, ketika kamu di tempat baru, ada hal-hal baik yang bisa terjadi di kamu gitu ya. Misalnya kamu makin populer, kamu makin terkenal, kamu makin banyak duitnya gitu ya. Nah, tetapi ternyata tempat yang kamu tuju, daerah yang kamu tuju ini tidak mendatangkan banyak hasil untuk kamu kalau Mari lihat ya. Justru dari mana kamu berasal, di situ. Di situ rezekinya kamu gitu loh. Kamu mau terkenal, kamu bisa terkenal di situ. Mungkin ya seolah-olah seperti yang kayak kamu tidak puas gitu ya kemarin hari di tempat kamu dulu gitu ya, di tanah kelahiranmu mungkin gitu ya. Kamu mungkin nggak puas, kamu kok dengan naifnya merasa kalau kamu pindah ke tempat lain maka akan datang di situ ya kesempatan-kesempatan baru untuk kamu gitu ya, orang-orang yang bisa membantu kamu kah, atau mungkin ya hal-hal yang menunjang kamu untuk dapat kehidupan yang lebih baik kah gitu ya. Tapi ternyata kalau Mari lihat tidak di situ loh. Jadi mungkin di 2025 kamu di situ tuh sudah ada kesadaran gitu ya. Wah, enggak juga kok, lebih bagus yang merantau ini. Ini contoh aja gitu ya. Nah, jadi kamu di sini tuh Mari lihat akan mempertimbangkan untuk balik lagi ke tempatnya kamu yang kemarin gitu ya. Dan ketika kamu balik, maka apa yang kamu cari sebenarnya akan kamu dapatkan di tempat itu. Atau misalnya seperti ini ya, ini contoh lainnya. Kamu kayak ngerasa boring dengan pasangannya kamu. Gitu ya. Kamu kayak ngerasa bahwa kalau kamu dengan cewek baru atau dengan cowok baru, maka kamu akan bisa menikmati petualangan romantisme yang wow gitu ya, lebih keren, lebih asik, lebih menyenangkan, lebih membahagiakan daripada pasangannya kamu yang dulu gitu. Nah, Mari lihat mungkin ya sepanjang 2024 kemarin kamu sudah melanglang buana, kamu udah berpetualangan dalam cinta gitu ya. Tapi ternyata nanti kamu akan sadari bahwa dia yang kamu tinggalkan itu tuh kok masih yang lebih terbaik ya. Gitu lah ya. Kamu kayak yang kok aku di sana itu tuh di treatment dengan baik ya. Kok dengan dia aku ngerasa bahwa dia itu tuh mencintai aku dengan tulus gitu. Kok aku jadi kayak merasa lebih tenang ya kalau dengan si dia yang aku tinggalkan dulu. Gitu. Jadi ini ada ceritanya tuh kamu balik ke asmaranya kamu yang dulu. Kamu kayak yang CLBK kah namanya gitu ya. Jadi kayak ada hal-hal yang sempat tidak kamu fokuskan. Gitu ya. Ada hal-hal yang sempat justru kamu abaikan gitu ya. Padahal hal-hal itu tuh justru kayak ngedatangin manfaat yang baik bagi kamu. Kamu butuh sesuatu yang baru, tapi oke, dapet yang baru. Tapi kenikmatannya sangat berbeda daripada yang lama gitu ya. Nah, di sana. Jadi kamu muter balik hidupnya kamu karena kamu udah kejauhan nih ini. Mari lihat ya, kamu perjalanannya udah kejauhan gitu ya. Kamu visionnya udah kejauhan gitu ya. Nah, jadi di sini tuh ada ceritanya kamu mundur ke belakang gitu ya. Kemunduran bukannya berarti kegagalan, bukannya berarti kekalahan gitu ya. Bukannya berarti kok kayak menutup kesempatan pada hal yang baru gitu. Tapi justru kemundurannya kamu nanti ya di sana itu tuh justru satu hal yang lebih benar untuk kamu ya. Satu keputusan yang sudah lebih tepat bagi kamu gitu loh ya. Jadi misalnya kamu kayak milih ngekos kemarin di 2024, padahal ketika kamu ngekos, kamu pening bayar kosannya kamu pening dengan kamu mau makan apa, kamu pening merawat menjaga dirimu sendiri. Jadi ada beberapa di sini kayaknya kembali ke rumah orang tua gitu ya. Kok kayaknya ini ya makin gak karu-karuan ya kalau Mari lihat Pisces yang memilih
file pertama, bisa jadi kok kayak makin gak karu-karuan hidupnya di 2024 gitu ya. Karena mengambil keputusan sendiri, mau coba-coba gitu ya, mau coba-coba, mau nekat-nekat, di sana juga ada mari lihat gitu ya. Terlalu tinggi angan-angannya, terlalu panjang visionnya gitu ya, terlalu laju tindakannya gitu ya. Nah, di sini kamu kayaknya harus slow down dan mundur dulu ke belakang. Nah, seperti itu ya. Jadi ya, kalau kalian untuk saat ini masih belum kepikiran untuk katakanlah ya balik pada apa yang sempat kamu tinggalkan, seseorang yang pernah kamu abaikan mungkin gitu ya. Di sini juga bisa pekerjaan ya. Kamu ninggalin pekerjaan kamu yang lama, kamu masuk ke pekerjaan yang baru ya. Kalau ini nanti pasti kamu bisa merasakan sesuatu yang baru lah pokoknya ya. Sesuatu yang baru yang kamu kerjakan di 2024 ini tuh tidak lebih baik daripada apa yang kamu tinggalkan sebelum kamu masuk di 2024 gitu ya. Mundur aja kamu ke belakang gitu, biar lebih enak hidupnya. Nggak usah kayak pakai hidup-hidup perjuangan lah, hidup-hidup harus menderita untuk mendapatkan satu hal yang luar biasa. Bullshit ya, tidak berlaku untuk hidupnya kamu ya di 2025 ya Pisces. Kalau kamu hidupnya mau enak, kalau kamu mau hidupnya lebih santai, kalau kamu mau hidupnya mau lebih tenang, kalau kamu benar-benar mau punya kesempatan ya menikmati hal-hal baik dalam hidupnya kamu, balik kamu, pulang kamu ke belakang gitu ya. Apa-apa yang kamu tinggalkan sebelum 2024, balik lagi gitu ya. Kamu ke situ aja lagi gitu ya. Pekerjaan kah, kekasih kah, tempat tinggal kah, dan sebagainya, balik lagi mundur ke belakang ya. Oke, baik. Mungkin itu aja ya yang bisa Mari bacakan bagi kamu yang memilih file pertama. Terima kasih ya sudah ikut memilih. Baik, di sini Mari akan masuk ke kamu yang memilih file warna kuning ya. Mari nggak tahu ini tadi file keberapa, file kedua kah, file ketiga kah, Mari lupa. Tapi yang jelasnya ini ya, kamu yang memilih warna kuning ya. Baik, bagaimana kehidupannya kamu Pisces untuk di 2025? Wow. Nah, jadi di sini ya Pisces ya, kalau Mari lihat, kamu nanti akan aktif banget gitu ya di 2025. Kamu akan aktif banget. Kamu kok kayaknya lebih energik di tahun 2025 gitu ya. Kok kayaknya banyak hal-hal yang ingin kamu rasakan dan memang akan kamu alami di tahun 2025 besok gitu. Hal-hal ini tuh hal-hal yang akan membukakan cakrawalanya kamu tentang kehidupan ini. Nah, jadi ini tuh nampaknya cocokan ke kamu yang usianya masuk ke 30 ya. Jadi ini tuh kayaknya bacaan lebih cocok untuk kamu yang usia 30 ke bawah. Oke, ya, bacaan usia 30 ke bawah, kemudian bacaan untuk kamu yang 43 tahun ke atas. Gitu ya. Nah, jadi ini agaknya kurang cocok kalau Mari lihat di usia rentang 31, 32, 33, 34, 35, 36, agaknya kurang cocok gitu ya. Lebih cocok ya itu tadi kata Mari, 30 ke bawah, kemudian 43 tahun ke atas. Nah, jadi tapi walaupun begitu ya, mana tahu kamu yang usianya di rentang yang tadi Mari sampaikan, ya ditarik-tarik aja energinya, gitu. Toh ini energi sesama Pisces aja juga kan, bacaannya juga enak di sini. Nah, jadi di 2025 nanti, ini tuh kamu yang memilih kartu warna kuning tadi ya, akan banyak hal-hal yang bisa kamu bahagiakan gitu ya, membawa kamu kepada stage kebahagiaannya kamu gitu ya. Akan ada lebih banyak di sana itu tuh kamu ketawanya daripada menangisnya ya. Amin, amin, amin ya. Jadi lebih banyak hal-hal yang bikin kamu senyum-senyum gitu loh. Minimal ya kamu nggak bisa ketawa, tapi ibaratnya kamu di situ tuh ya minimal senyum-senyum lah ya di tahun 2025 gitu. Kamu akan ketemu dengan orang-orang baru gitu ya, yang dimana orang-orang baru ini tuh berkolaborasi dengan kamu, kayak bikin hidupnya kamu ini tuh jauh lebih bahagia gitu. Dalam sektor apapun itu, mau dia keuangan kah, mau dia karir kah, mau dia bisnis kah gitu ya. Jadi kayak kedatangan orang-orang baru ini tuh kayak memberikan dampak baik bagi kamu gitu loh ya. Jadi di sini juga kalau Mari lihat
kamu bukan hanya menunggu kedatangan mereka-mereka ya. Jadi kalau Mari lihat ini tuh Pisces yang energinya ekstrovert. Cocoknya ya ini kalau Mari lihat ya, nggak tahu mungkin kamu yang selama ini introvert gitu ya, bisa jadi ya kamu selama ini tuh gaya hidupnya kamu introvert, kamu membangun karakternya kamu introvert, tapi di 2025 kok kayaknya kamu terlahir kembali gitu ya, kamu menjadi Pisces yang ekstrovert gitu ya. Jadi kamu di sini tuh kalau Mari lihat ada keinginan untuk masuk ke komunitas-komunitas baru, melakukan sesuatu hal-hal yang baru gitu ya. Beberapa di antara kalian cukup banyak melakukan perjalanan di tahun 2025 gitu ya. Dalam perjalanan yang kamu lakukan, nanti kamu akan ketemu sama orang-orang baru, dan pertemuannya kamu dengan orang-orang baru ini nanti kalian akan menjalin relasi yang panjang gitu ya. Jadi kok kayaknya orang-orang yang kamu temui nanti dalam perjalanannya kamu, entah itu perjalanan bisnis atau memang kamu lagi ingin-inginnya untuk lebih sering jalan-jalan berwisata gitu ya. Kamu misalnya, waduh aku 2025 ini masuk backpacker misalnya gitu ya. Aku masuk ke klub-klub atau komunitas-komunitas jalan-jalan internasional misalnya, luar negeri gitu ya. Nah, jadi kok kayaknya kamu lebih banyak ingin melihat kehidupan di luar sana daripada kehidupan yang kamu jalani selama ini gitu ya. Nanti kamu punya duitnya. Kamu bahkan ada beberapa kali ditraktir ya, Pisces. Kalau kamu berencana untuk lebih banyak melihat warna-warni kehidupan, culture, ya, kamu ingin berpetualangan ke tempat-tempat yang belum pernah kamu datangi, jalan kamu di 2025 gitu ya. Kamu nanti bukan hanya pakai kos dari kantongnya kamu sendiri, tapi nanti ada beberapa kali Mari lihat kamu akan ditraktir ya. Kamu akan diajak jalan-jalan gitu. Kamu akan ketemu sama orang-orang yang menyenangkan kamu ya, membahagiakan kamu. Mereka berperan ya. Mereka ada beberapa orang yang berperan untuk membuat kamu menikmati hidup tahun 2025-nya kamu. Nah, seperti itu ya. Dan orang-orang baru ini nanti bisa jadi best friends-nya kamu gitu loh. Iya, dia mereka baru-baru gitu. Tetapi ini tuh udah kayak terasa kalian itu tuh seperti sudah jadi keluarga gitu loh. Ya, jadi kok kayaknya nanti di 2025 kamu Pisces tidak mengalami loneliness ya. Kamu tidak mengalami keboringan dalam hidup. Ya, tidak ada di situ tuh ceritanya suntuk gitu ya, bosen gitu ya, gabut gitu. Kayaknya nggak ada gitu loh. Karena kamu ngerti kemana kamu harus membawakan dirimu untuk bisa menikmati kebahagiaan. Nah, seperti itu ya. Energinya kamu nanti tuh besar. Kalau selama ini tuh kamu males gitu ya, keluar rumah sebentar capeknya lah ilah, udah kayak orang macul 10 hari gitu ya. Nanti di 2025 gara-gara setiap kamu keluar dari rumah, kamu akan happy, kamu akan senang. Pulang-pulang, kamu malah bisa melakukan ini, melakukan itu, bebenah lah, apalah, ngerjain job yang belum tuntas lah, dan sebagainya gitu ya. Justru nanti tumpah-tumpah energinya kamu di tahun 2025 gitu. Karena hati bahagia, karena hati senang. Nah, seperti itu ya. Nanti kamu juga bakalan bisa kayak yang gini, ngomong ke dirinya kamu sendiri, ih bego kali gue ya, ngapain aja gue selama sekian puluh tahun ini gitu ya. Ini loh ada kehidupan yang kayak gini loh. Wah, kehidupan kayak gini tuh asik ya. Wah, ini menyenangkan ya. Oh, ternyata jadi ekstrovert itu tuh lebih asik daripada jadi introvert ya. Aku salah nih ngegodok dirinya aku, membangun karakternya aku yang introvert. Waduh, keliru nih. Nah, nanti kamu bisa bilang gitu, wah kemana aja gue, buang-buang hidup ya. Ada beberapa kaum Pisces yang akan bilang gitu ke diri sendiri, wah gue buang-buang waktu hidupnya gue nih, gitu ya. Hidupnya gue monoton banget gitu lah. Ternyata ada ya hidup yang sejenis ini, gitu ya. Wah ternyata banyak ya orang-orang baik. Ya, oh ternyata banyak ya hal-hal yang baik yang bisa dijumpai dalam kehidupan ini ya. Nah, nanti kamu akan takjub gitu ngelihat hidupnya kamu. Nah, di situ. Kalau untuk ceritanya problem, mari lihat karena energinya kamu di situ tuh energi lagi dalam getaran tinggi ya, kebahagiaan.
tentu diri yang lagi bahagia itu tuh akan menarik kebahagiaan-kebahagiaan lain datang dalam hidup, sehingga tentu hal-hal yang negatif ini tuh bisa kamu hindari gitu ya. Jadi di sini tuh kamu tanpa kamu sadari, kamu ini tuh kayak yang bermain di law of apa ya, mari bilang ya, mungkin law of energy kali ya, law of vibrasi kali ya. Dan jadi vibrasinya enak, akan menarik hal-hal yang enak, menghindarkan dirimu dari hal-hal yang tidak enak. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu bisa akan menjumpai hal-hal atau mengalami hal-hal yang belum pernah kamu alami sepanjang hidupnya kamu. Nah, gitu ya, perjalanan yang gak habis-habis ya, panjang, banyak di sini perjalanan. Kalau mari lihat ya, banyak perjalanan, dan setiap dari perjalanan itu ini akan mendatangkan atau menghasilkan hal-hal baik untuk kamu, minimal menjadi memori yang bisa kamu kenang ketika kamu nanti di usia tua rentah tak berdaya ya. Nah, seperti itu ya. Oke, baik, mungkin itu aja dulu yang bisa mari bacakan untuk kamu yang telah memilih pile dengan gelang warna kuning. Oke, sekarang mari akan bacakan untuk kamu yang sudah memilih warna hijau ya, pile warna hijau. Oke, bagaimana kehidupannya kamu untuk di tahun 2025? Jadi kalau mari lihat seperti ini ya, ini nampaknya cocok pembacaannya kepada kamu yang di beberapa tahun belakangan ini ekonominya kok kayaknya morat-marit, hancur lebur, berantakan ya. Kamu yang mungkin seumur hidup nggak pernah tuh kenal yang namanya ngutang gitu ya. Kamu nggak pernah yang nunggak gitu ya, nunggak bayaran gitu. Kamu yang kok kayaknya untuk makan 3 kali 1 hari aja pening gitu ya. Beberapa di antara kalian mesti nambahin puasa mungkin udah sepanjang beberapa tahun belakangan ini, terutama 2024 gitu ya. Pokoknya ini bacaan untuk kamu yang hidupnya morat-marit, hancur lebur, ndak karu-karuan. Maka 2025 keadaan hidupnya kamu ini tuh akan berubah 180 derajat. Aminkan kenceng-kenceng ya, Pisces ya. Ya. Nah, jadi di sini tuh kehidupannya kamu akan berubah total di tahun 2025. Gitu ya. Memang di sini tuh mari lihat kamu bukan melakukan hal-hal baru. Gitu ya. Jadi kayak misalnya gini, kamu nggak berpindah bisnis gitu ya, kamu nggak berpindah kerjaan gitu, kamu tetap melakoni apa yang sudah kamu lakoni belakangan hari ini. Kamu misalnya kerjanya di mana di tahun 2024, kamu bisnisnya apa di tahun 2024 ini. Nah, ini aja yang kamu fokusin gitu ya, karena tahun depan kamu apa yang kamu lakukan itu tuh akan membawakan hasil ya, hasil seperti yang kamu inginkan, bahkan melebihi seperti yang kamu inginkan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini tuh mari lihat buah sabar, buah ketekunan ya, buah integritas juga ini ya. Jadi ini tuh bukan kayak rezeki nomplok yang datang tiba-tiba dalam hidupnya kamu gitu ya. Tetapi karena kamu mungkin juga tabah di situ ya, sabar di situ ya. Jadi ya semesta ini menghitung ya, menghitung effortnya kamu, menghitung energi yang sudah kamu habiskan dalam hal-hal yang kamu jalani, dengan harapan melalui jalan itu kamu akan mendapatkan hasil yang berkelimpahan gitu ya. Jadi telah dihitung semesta, tidak sia-sia bagaimana upayanya kamu di tahun-tahun yang lalu, terutama tahun 2024 gitu ya. Karena tahun 2025 ini hasil perjuangannya kamu akan kamu petik. Nah, seperti itu ya. Akan kamu nikmati gitu. Jadi masanya kamu untuk bernafas lega gitu ya. Bukan hanya kebutuhan hidupnya kamu yang bisa terpenuhi, mari lihat, tetapi lebih daripada itu. Nanti di sini tuh bisa ada beberapa di antara kalian yang tadinya udah mau bangkrut ini ya. Ini mari lihat, sudah mau bangkrut atau bahkan sudah bangkrut gitu. Tapi nanti 2025 kok kayaknya kebangkrutan ini tuh tidak terjadi gitu ya. Kamu malah dapat kesempatan di 2025 untuk
mendirikan kembali bisnisnya kamu itu. Bisnis yang sama, mari lihat ya. Bukan satu bisnis yang baru di sini. Gitu ya, bisnis yang sama. Jadi nanti di sini tuh ada peluang lagi, kesempatan untuk kamu, untuk naik lagi gitu. Kebangkrutannya kamu, mari rasa ya, memang di situ tuh akan banyak membawakan pelajaran untuk kamu gitu ya. Nanti di situ tuh kamu bakalan datang kesadarannya kamu. Oh, harusnya aku tuh tidak membangkrutkan bisnisku ini, tapi aku harus membangun bisnisku ini. Nanti naik lagi. Nanti naik lagi dengan hasil yang, ini kalau mari lihat ya, ini bisa hasil seperti yang tidak kamu sangka-sangka. Gitu ya. Jadi misalnya begini, katakanlah dalam seumur hidupnya kamu pernah pegang duit berapa? Let's say kamu pernah pegang duit seumur-umur hidupnya kamu, ini tuh yang paling banyak katakanlah 10 miliar gitu ya. Nah nanti di tahun 2025 bukan hanya 10 miliar yang kamu pegang ya, tetapi kamu bisa pegang sampai yang 20 miliar dalam satu giro, dalam satu cek mungkin gitu ya, atau dalam satu kali transaksi misalnya seperti itu. Karena ini tuh meledak banget gitu ya, meledak betul di sini. Ya, uangnya kamu, ya, pertumbuhan bisnisnya kamu yang tadinya dirasa sudah mau bangkrut gitu, nggak taunya naik melesat. Jadi ini ibaratnya kayak yang kamu gambarannya bola bekel ya, kamu 2025 dijatuhkan sampai membentur lantai, bentur tanah gitu ya, dengan begitu kuatnya gitu. Tapi ternyata bola bekel ini setelah menyentuh tanah, dia akan melompat tinggi, melambung tinggi ke atas. Nah, begitu kira-kira gambaran hidupnya kamu ini. Kalau mari lihat ya, Pisces ya. Jadi ya, nafas lega, kamu udah bisa nanti tidur santai di 2025 gitu ya. Hasil dari upayanya kamu, kerja kerasnya kamu, itu tuh kayak bukan satu hal yang sia-sia untuk kamu lakukan gitu ya. Kamu hanya disuruh sabar saja, ternyata selama ini oleh semesta gitu ya, melihat kelayakannya kamu untuk diberikan sesuatu yang berlimpah gitu ya. Kamu hanya disuruh untuk menunggu sebentar gitu. Karena ternyata 25 ini masa penantiannya kamu, masa menunggunya kamu. Bahkan mungkin menunggu dan menanti ini tuh dalam kesengsaraan gitu ya. Ini tuh akan berubah ya, hidupnya kamu tidak sengsara lagi. Tapi justru kamu akan, waduh, mari nggak ngerti ya cara bilangnya gimana ya. Akan kok kayak, wah, gitu loh. Gimana ya, mari aja ngerasainnya udah kayak nyes banget gitu ya. Udah yang kayak, waduh, terima kasih Tuhan, untung-untung gua nggak bunuh diri nih di 2024 gitu ya. Nanti untuk beberapa bisa aja ngomong gitu, wah syukur-syukur gue nggak bunuh diri di 2024 kemarin, untung-untung lah ada yang cegah gue lompat dari jembatan misalnya gitu ya. Karena kok tahun 2025 ini ternyata kehidupan yang ditunggu-tunggu, kehidupan yang dinanti-nanti ini tuh bisa gue alami. Nah kira-kira begitu nanti kalian ya. Oke Pisces, kita doakan kenceng-kenceng ya, bacaan ini tuh bisa berselaras dengan kamu dan mewujud nyata dalam hidupnya kamu. Amin. Oke baik, ketiga pile kartunya sudah selesai, mari bacakan. Mungkin itu aja yang bisa mari sampaikan saat ini ya. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.